serahkan dalam kerendahan. Selamat malam dan shalom. 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 Kasih Kristus telah nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hingga detik ini saat ini kita boleh ada untuk kita memuji dan mempermuliakan akan kebesaran nama-Nya. Untuk itu, mari kita mempersiapkan seluruh keberadaan kehidupan kita untuk kita masuk dalam saatnya yang teduh. Saat teduh untuk kita sekalian. Pertolongan bagi kita dalam jam ibadah malam asrama saat ini boleh jadi dalam nama Allah, Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menciptakan langit, bumi, laut serta segala isinya, yang memelihara kesetiaannya dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Salam kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya atas kita sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang menjadi pembimbing dan yang mengarahkan kita pada saat ini terambil dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Jikalau saudara-saudara sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Bab berikut, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Untuk merespon akan nas pemimpin kita menyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 381. Maha kasih yaitu Allah pengasih kembaliku. Semata oleh kasihnya kepadaku. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Guru Aspura. Kau menunjukkan arah lain.
aku rindu semua yang kau lakukan, batunya mengerti, kau menunjukkan apa itu kasih. Ku rindu yang merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, batunya mengerti, kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Terima kasih untuk pujiannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca, mendengar, serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, lebih khusus kita meminta hikmat dari Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kasih Kristus telah nyata dalam setiap kehidupan kita. Dia terus memberkati kita di sepanjang kehidupan kita hingga detik ini saat ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dengan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman-Mu. Berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Tak hanya di dalam nama Yesus Kristus, penolong yang setia itu kami berdoa. Amin. Nas yang menjadi perenungan kita pada saat malam hari ini terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang 4 hingga ayat yang ke-7. Jikalau saudara-saudari sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tentu yang dikatakan berbahagia adalah akan setiap kita yang membaca, mendengar, serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan lebih dikatakan berbahagia lagi jika kita mampu mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Untuk itu sebelum bisa masuk dalam renungan, saya mengajak teman-teman sekalian untuk memberikan senyuman yang paling manis di saudara kita kiri, kanan, muka dan belakang. Untuk itu 1, 2, 3. Kiranya kasih Kristus telah terus nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu dari bacaan kita pada saat ini, saya dapat mengutip sebuah tema, yaitu kasih yang bersukacita dalam kebenaran. Sekali lagi, kasih yang bersukacita dalam kebenaran. Saudara-saudariku yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang bersukacita dalam kebenaran merupakan konsep yang mengajarkan kita bahwa kasih sejati tidak hanya bersifat tulus ataupun kasih sayang, tetapi juga sejalan dengan kebenaran. Ini berarti bahwa kasih sebenarnya tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai moral atau prinsip-prinsip yang benar. Dalam pandangan ini, sukacita timbul bukan hanya dari perasaan atau emosi, tetapi juga dari hidup yang hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Bahwa kasih mendorong kita untuk selalu berpegang kepada kebenaran. Berbicara tentang kasih merupakan salah satu hal
yang sering kali kita jumpai dalam kehidupan kita, atau yang sering kali kita rasakan dalam kehidupan kita, baik kasih kepada teman, saudara, keluarga, sayang sama manusia, atau terlebih bagi Tuhan. Dan apalagi di bulan Februari adalah bulan yang merupakan hari kasih sayang atau Valentine. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali dalam bacaan kita pada saat ini dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 hingga ayat yang ke-7 adalah bagian dari surat Paulus yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Korintus yang dikenal sebagai surat kasih. Pada bagian ini Paulus menggambarkan sifat kasih yang memberikan panduan tentang bagaimana kasih harus diwujudkan dalam kehidupan kita hari oleh hari. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat di Korintus pada masa Paulus memang sangat bersemangat karena mereka sangat terbuka terhadap Injil yang Paulus beritakan. Dan bahkan ada di kalangan beberapa jemaat Korintus yang memperoleh karunia rohani. Situasi itu sangat mendorong jemaat untuk bertumbuh dan berkembang dengan sangat cepat. Namun demikian, di samping yang sangat positif itu, nampak beberapa jemaat di Korintus yang memiliki watak yang sukarela karena mereka mudah terpengaruh dengan unsur barat, sehingga terjadi perpecahan dan bentrokan yang sengit dengan Paulus. Pada waktu itu ketika Paulus berada di Efesus, ia mendengar berbagai informasi atau persoalan-persoalan yang terjadi di Korintus. Ia mendengar dari beberapa keluarga Kleo yang tiba di Efesus. Mereka menceritakan tentang situasi yang terjadi bahwa di jemaat Korintus sedang mengalami perpecahan dan hubungan mereka, termasuk perselisihan mengenai karunia rohani seperti berbahasa roh dan nubuat. Sehingga Paulus menuliskan surat ini untuk mengingatkan mereka bahwa kasih adalah dasar dari semua hal, lebih penting dan lebih tinggi daripada karunia rohani lainnya. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga di ayat yang keempat di situ, ayat yang keempat dan ayat yang kelima di situ, Paulus menjelaskan tentang karakteristik kasih yang sejati, seperti sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegangkan diri, tidak mudah marah, dan tidak memikirkan kejahatan. Dia mengajarkan bahwa kasih yang sejati tidak mementingkan diri sendiri, tetapi selalu mencari kebaikan orang lain dan berusaha memelihara hubungan yang harmonis. Saudara-saudari, mengapa Paulus menjelaskan karakteristik kasih yang sejati? Karena Paulus ingin jemaat di Korintus dan umat Kristen pada umumnya untuk memahami bahwa kasih segala sesuatu dilakukan, termasuk pelayanan dan karunia lainnya, tidak ada artinya. Karena kasih menjadi fondasi dari hidup Kristen yang hidup sejati, sukacita dalam hidup kebenaran. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 di situ, Paulus juga menjelaskan tentang kasih sejati yang tidak putus asa. Kasih sejati yang tidak putus asa. Ia tetap teguh mengharapkan yang terbaik dan terus memberikan pengampunan. Bahwa kasih sejati tidak mudah terguras oleh keadaan atau kesalahan orang lain. Oleh karena itu, kasih sejati berarti bersukacita dalam kebenaran dan keadilan, bukan dalam kebohongan atau ketidakadilan.
Dan kasih ini bersifat penuh pengampunan dan tidak mudah menyerah. Ia juga memberikan kepercayaan dan harapan dalam segala situasi. Saudara-saudariku, oleh karena itu, dalam surat ini Paulus mengajak anggota jemaat agar kembali pada inti dari Injil itu, dan supaya mereka hidup dalam satu keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Bahwa dalam surat ini adalah salah satu bagian penting dari ajaran Paulus, seharusnya hidup sesuai dengan ajaran Kristus, yaitu kasih yang bersukacita dalam kebenaran di tengah tantangan sosial dan moral yang mereka hadapi. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini mari kita tonton bersama fragmen singkat yang ditampilkan oleh teman-teman. Jadi teman-teman, mohon kita tenang, kita maknai apa arti dari sebuah fragmen yang kita tonton bersama. Kalau memang tidak tahu kerja makanan, lebih baik belum kembali ke sana bagi kampung. Jangan begini pakai tangan, tugas nggak beres semua. Kalian kesusahan kerja makalah? Iya. Aduh teman-teman, kebetulan saya yang kajian juga baru saja selesai kerja makalah. Teman-teman mau lihat sama makalah? Coba teman-teman lihat ada ini. Di sini kami punya makalah. Kami berkasih pinjam dari teman-teman supaya lihat cara membuat makalah. Coba teman-teman lihat. Sudah, itu teman-teman pakai dulu ya. Kalau misalnya teman-teman masih mau kerja, mau pakai dia punya contoh, pakai saya dulu ya. Tapi itu saya kasih lanjut dulu ya. Teman-teman semangat belajar. Kalian. Iya, sudah bisa. Kalau sudah lihat pertama sudah bisa. Kayaknya mulus. Ternyata melindung jam kerja. Sudah sama-sama juga. Iya, mulus. Dari berbagai Kita lanjut nih. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari fragmen singkat tadi dapat saya simpulkan dengan beberapa poin penting yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Poin yang pertama yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah prinsip yang sangat mendalam dan sering terjadi dalam kehidupan kita. Artinya kita diajarkan untuk memperlakukan orang lain dengan kebaikan, empati, dan pengertian yang sama seperti kita inginkan diperlakukan, dengan saling menjaga, menghormati, dan menghargai. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah ketika kita melihat orang-orang yang berada dalam kesusahan,
ketika kita melihat orang dalam keterpurukan, ketika kita melihat orang dalam membutuhkan pertolongan, kita perlu untuk kita selalu menunjukkan kasih yang sesungguhnya, bahwa dengan kasih menjadi fondasi bagi kehidupan kita. Di poin yang kedua, kasih yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kasih sejati memang seharusnya tidak terkait oleh tempat atau waktu. Kasih semacam ini bersifat universal, tanpa syarat dan tanpa batas. Artinya saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membantu orang lain, ketika kita menolong orang lain, jangan kita memikirkan imbalan. Ketika kita menolong orang lain, kita menolong dengan sungguh-sungguh, karena sumber kasih adalah Allah. Yang memberikan kasih dalam kehidupan kita adalah Allah. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita juga pasti akan mengasihi sama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara, di poin yang ketiga, menghargai kasih dalam hidup. Menghargai kasih dalam hidup berarti kita menyadari dan menghargai setiap bentuk kasih yang kita terima atau yang kita berikan, bahwa menghargai kasih adalah cara untuk menjaga keindahan hubungan yang harmonis antara manusia. Saudara, ketika kita menjalani akan perjalanan kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita berasrama, kos maupun berberakat, marilah kita melihat situasi yang terjadi di sekitar kita. Jangan kita, ketika kita melihat seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan, kadang-kadang kita menunggu malas. Kadang-kadang kita tidak mengabaikan orang tersebut, tetapi dari firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk bagaimana kita mencerminkan kasih Allah dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita harus mencontohi seorang Samaria, yaitu belas kasihan menunggu seseorang ketika berada dalam Kristus. Ia menolong dan membalas hidupnya dengan diri. Itu berarti kasih seorang itu dengan penuh sukacita. Dia tidak pernah memikirkan imbalan apa-apa, tetapi ia penuh dengan sungguh-sungguh membantu dan menolong orang lain, karena ia memiliki kasih yang bersumber dari Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti nas pemimpin kita tadi dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 8, dia menjelaskan, saudara-saudari yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari nas pemimpin dan nas renungan kita saat ini dapat membuat kita untuk terus memiliki karakter moralitas yang mencerminkan kasih Kristus dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita harus melihat Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, karena Ia mengasihi setiap orang ciptaan. Dia tidak pernah menghina siapa orang yang Dia kasih. Dia tidak memandang rupa orang tersebut. Dia dari bentuk manapun, dia mau dari Sumba Timur, mau dari SPD, mau dari manapun, dia tetap mencerminkan kasih. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mengajak teman-teman, mari kita terus menceritakan kasih Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita, baik di jemaat maupun di manapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Untuk merespon akan hasil renungan kita pada saat ini, mari kita menyanyi bersama-sama dari PKJ 2:16. Baik dan satu. Bersukacita di hatiku, berikan
bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku berlimpah kasih Yesus di hati. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Dan dilanjutkan bersuara dari Joel. Ambilkan persembahan kita. Bapa yang mengasihi, Kau pandang bentuk dan rupa, Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajar, melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa letusan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Kau Bapa yang mengajar, melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian.
Terima kasih untuk ujian yang ini. Mari kita masuk dalam doa kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal Bapa Putra dan Roh Kudus, Allah yang begitu sempurna di tengah-tengah ketidaksempurnaan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau kabulkan di malam yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, yang kami renungkan pada saat ini Tuhan, kami boleh dapat mampu untuk memaknai dalam kehidupan kami, bagaimana kami cerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kami, sebagaimana kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga pada saat ini Tuhan, kami bersalam hati mendoakan akan kampus tercinta kami, di mana tempat kami berstudi. Kiranya Tuhan yang memberkati baik dari Bunda Ketua, Bapak Ibu dosen, para pegawai dan klinik servis. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap proses tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Biarlah itu Tuhan mereka terus menjalani akan setiap tugas dan tanggung jawab mereka yang menetapkan Tuhan. Jalan Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kami semua mahasiswa-mahasiswi dalam berstudi di tempat ini Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang memiliki kelemahan, keterbatasan. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami Tuhan dengan curahan Roh Kudus di tengah-tengah hati dan pikiran kami, untuk kami terus menjalani perkuliahan ini Tuhan dengan penuh sukacita, damai dan sejahtera. Segala kebutuhan yang kami butuhkan Tuhan, kami serahkan semua itu ke dalam tangan kasih. Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk kedua orang tua kami yang jauh dari kami Tuhan. Mari Tuhan memberkati akan kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pekerjaan usaha mereka Tuhan, mari Tuhan terus menyatakan cinta kasih Tuhan di setiap kehidupan mereka. Kiranya segala yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan boleh membawa berkah yang dapat menutupi atas setiap kebutuhan itu dan untuk mensupport kami di tempat ini. Allah Bapa dalam kerajaan surga, untuk terus nyatakanlah kesehatan panjang bagi mereka ya Bapak. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat itu kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Ini Tuhan terus nyatakanlah kasih-Mu bagi pemimpin-pemimpin Tuhan, sehingga boleh menata negara ini dengan penuh takut akan Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, lalu juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sudah fakir miskin, anak-anak terlantar, bahkan orang-orang terpinggirkan dan orang terpenjara Tuhan. Kiranya Tuhan terus nyatakan cinta kasih-Mu juga Tuhan. Biarlah mereka terus menceritakan kasih Kristus dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan mereka di dalam segala kebutuhan mereka. Sehingga dapat itu Tuhan, nama Yesus dipuji dan dimuliakan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, lalu juga kami akan berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan dapat menerima dan memberkati persembahan ini, sehingga menjadi persembahan yang dapat berbahagia dan dikelola untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi. Allah ya Bapa dalam kerajaan surga, sebentar lagi Tuhan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus nyatakanlah kasih-Mu di tengah kehidupan kami, sehingga shalom Allah terus nyata dalam setiap aspek kehidupan kami. Ini doa, ini harapan kami Tuhan. Sempurna kalau tua kami tidak sempurna menjadi sempurna, dan sempurna kalau hidup kami tidak sempurna menjadi sempurna. Karena hanya kalau manapun Yesus Kristus penolong yang setia, melalui firman-Mu yang hidup itu kami telah berubah. Amin. Saudara-saudariku, semangat ya. Kembalilah dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, serta hayati dalam kehidupan yang baru saja kita dengar. Biarlah kita terus nyatakan kasih Kristus hingga kita berada di mana. Untuk mari kita memohon mereka. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pengampunan, Allah yang tidak pernah membiarkan kami ketika kami berada dalam keterpurukan. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami Tuhan sebagaimana
kami menceritakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutupi akan seluruh ibadah kita pada saat ini, kita menyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat 426. Baik yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai menetap dan damai menetap karena jadi remang pagi dan remang dari siang terang kuasa Kristus nyatakan ramai dan cemerlang. Terima kasih atas kebersamaan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.